Baik, kita akan melanjutkan apa yang menjadi fondasi sebelum kita mengajarkan aljabar ya. Jadi yang pertama sudah kita lakukan di pertemuan pertama, mereka harus lancar operasi dasar penjumlahan ya. Yang kedua, memahami dengan baik pecahan, persen, dan desimal. Ya kita tahu di dalam aljabar itu ada bentuk pecahan ya, pecahan aljabar, juga ada desimal juga ya. Persen mungkin tidak terlalu terkait, tapi tidak ada salahnya kita ajarkan juga. Jadi kalau pecahan aja kesulitan, apalagi nanti pecahan aljabar ya. Jadi ini harus diajarkan ya, mutlak diajarkan. Kemudian saya mau menegaskan, mengulang lagi bahwa materi ini memang materi dasar, materi basic ya. Mungkin untuk anak-anak yang tinggal di perkotaan, mereka punya akses untuk les di banyak tempat. Mungkin konsep-konsep dasar seperti ini tidak terlalu masalah. Mereka bisa dapatkan dari orang tua mereka, dari kakak mereka, atau di sekolah mereka yang sudah cukup bagus ya pembelajarannya tentang konsep ini. Atau les di tempat lain. Tapi ini untuk daerah-daerah yang mungkin anak-anaknya itu tidak punya akses les di banyak tempat, kemudian pembelajaran juga serba terbatas. Nah, ini perlu diajarkan secara khusus ya, dalam waktu yang khusus saat pembinaan Olimpiade Matematika. Jadi baik SD maupun SMP, kita harus memastikan bahwa fondasi-fondasi ini mereka sudah kuat ya. Kalau belum kuat ya kita ulangi ya. Kita ulangi sampai mereka paham. Karena nanti di level yang lebih atas, ya di Olimpiade itu konsep-konsep dasar seperti ini tidak boleh lemah, ya tidak boleh tidak bisa, ya harus bisa. Maka bagi Bapak Ibu yang mulai mengkader anak-anak untuk persiapan Olimpiade, bisa dipastikan dulu apakah operasi bilangan, kemudian pecahan desimal persen itu mereka sudah oke. Baik, di pertemuan pertama sudah operasi bilangan, di pertemuan kedua ini pecahan desimal dan persen. Baik, saya akan mulai begini ya. Jadi pecahan itu paling gampang adalah gambar lingkaran ya. Lingkaran itu sebagai contoh yang sempurna untuk sebuah benda bangun yang apa ya? Kita bagi secara tepat kalau pembagian itu melalui sudut-sudut melalui titik sudutnya ya. Jadi contoh di sini adalah daerah yang diarsir satu bagian dari 4 bagian. Oh ya, ini ada yang tanya, apakah ada absensi? Oke, nanti absensi saya share di grup saja ya. Saya belum sempat nge-share. Jadi nanti yang hadir silahkan mengisi absensi. Baik, saya ulangi. Jadi di sini daerah yang diarsir adalah satu bagian, satu ya, dari 4 bagian yang sama. Saya menyarankan ada kata yang sama. Karena nanti ada soal-soal yang tidak sama ya. Yang diarsir itu pembagiannya tidak sama. Misalnya begini. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan yang ada yang sama, ada yang tidak. Jadi satu bagian dari 4 bagian yang sama. Ditulis dalam bentuk pecahan seperempat. Kemudian kita tambahi ya, arsirannya ada 2. Kalau yang ini seperempat,
Yang ini seperempat ya. Ini seperempat juga. Daerah yang diarsir adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Ditulis 2 dari 4, 2 per 4. Ya. Boleh ditambah ini 1 per 4. Ya mungkin untuk anak SD cara bacanya juga baru tahu itu ya. Dibaca 1 per 4 atau seperempat. Misalnya ya untuk anak SD yang baru tahu. Kemudian yang 2 ya dibaca 2 per 4 gitu ya. Boleh ditambahkan kalau 1 per 4 tuh ya bisa apa? Seperempat boleh ya. Jadi prosesnya ini ya, proses mendapatkan 2 per 4 itu tahu. Lalu saya memberi usulan langsung pecahan yang sama. Jadi ini 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Setengah. Secara tidak langsung anak diajarkan 2 pecahan yang bernilai sama ya, 2 per 4 setengah. Ya. Kemudian diberi catatan pembilang dan penyebut untuk nama ya. Untuk nama. Oke ya. Kemudian kita simpulkan dari sini ya. Jadi seperempat tambah seperempat itu 2 per 4. Kenapa? Karena dari gambar tadi ya, seperempat ini ya, ini seperempat. Oh, jadi 2 per 4. Jadi secara tidak langsung anak langsung belajar bahwa penjumlahan pecahan itu ya penyebutnya harus sama. Harus sama. Ya. Kita tulis, kita jelaskan prosesnya itu 1 tambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Nah ini juga penting ditekankan ya, bukan 1 tambah 1 per 4 tambah 4. Bukan 2 per 8 ya. Bukan ini ya. Atau kita pakai perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Ingat 3 tambah 3 itu kan sama dengan 2 kali 3. Maka seperempat tambah seperempat berarti 2 kali seperempat. Nah, prosesnya 2 kali 1 per 4. Ya. Bukan 2 kali 1 per 2 kali 4. Kadang-kadang ada anak yang seperti ini ya. Jadi dengan menampilkan apa yang bukan menjadi proses, apa yang salah, itu kita mengurangi ya kesalahan siswa. Jadi kalau ini tidak ditampilkan, siapa tahu siswa ada yang berpikir seperti ini ya. Jadi bukannya itu juga harus dimunculkan ya. Enggak begini loh ya, nah gitu loh ya. Jadi ini sudah belajar penjumlahan, belajar perkalian. Ya, perkalian. Jadi kita ingatkan siswa, oh 3 tambah 3 kan perkalian itu kan penjumlahan berulang ya. 2 kali 3. Berarti kalau seperempat tambah seperempat, 2 kali seperempat. Nah hasilnya kan kita udah tahu tadi 2 per 4. Berarti 2 kali 1 per 4. Jadi ide bisa berkembang ya. Dari gambar ini bisa berkembang menjadi penjumlahan, lalu perkalian, lalu pecahan yang sama. Ya, 3 poin ini sebenarnya kan subtopik terpisah. Tapi sekali jalan kita bisa langsung jelaskan ya dengan gambar seperti ini. Dengan gambar seperti ini.
2/4, 2 bagian dari 4 bagian yang sama, nilainya sama dengan 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Ya, secara pecahan ya. Dari sini kita masuk materi penyederhanaan pecahan, ya kan. 2/4 sama dengan 1/2. Prosesnya dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, kita nggak bilang FPB. Kalau sudah tahu FPB ya boleh FPB, tapi penyederhanaan itu kan tidak selalu harus pakai FPB. Kita bisa bertahap, misalnya ya, misalnya 10/40 ya bisa langsung dibagi 10 bisa. Tapi kalau misalnya misalnya ya, misalnya 40/60 ya. Kan kita bisa bagi 10 dulu. Oh, dibagi 10, 4/6. Yang penting dibagi dengan bilangan yang sama. Masih bisa nih dibagi 2 semua. Gitu ya. Kalau pakai FPB kadang-kadang terlalu lama. Mencari FPB-nya dulu. Padahal kita bisa secara bertahap mengajarkan. Pokoknya dibagi bilangan yang sama. Sampai tidak bisa. Ya. Maka di sini kita sudah belajar apa? Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Perkalian bilangan bulat dengan pecahan, penyederhanaan pecahan, dan kesamaan perbandingan. Ini kan sebenarnya perbandingan ya. Ya 2/4 sama dengan 1/2. Karena semua terkait ya. Jadi kalau kita bisa komprehensif istilahnya ya, mungkin ya. Bisa dikoreksi kalau saya salah. Secara komprehensif ya, melihat keterkaitan pecahan dengan apa? Dengan perbandingan, lalu penyederhanaan, lalu penjumlahan, perkalian itu siswa jadi lebih mudah. Ini kan logika aja ya. Dan ini bisa diperluas ya, bisa diperluas. Prinsipnya sama ya, catatan ini bisa diperluas dengan gambar atau nilai pecahan yang lain ya. Bisa diperluas dengan gambar dan nilai pecahan yang lain. Makin banyak makin bagus ya. Nah, itu ya. Makin banyak semakin bagus. Oke ya. Oh, sampai sini saya berharap bisa dipahami ya prinsipnya ya. Ini contoh ini terlalu sedikit ya, terlalu sedikit. Nanti bisa dikembangkan ya. Silakan dikembangkan sendiri. Jadi jangan hanya dari materi ini aja. Karena mungkin setiap siswa butuh waktu ya. Nah, kemudian latihan soal ini bisa yang simpel dulu ya, 1/5, 1/5, 1/5 dijumlah. Boleh pakai 2 cara ya. Boleh pakai 2 cara. Cara penjumlahan dan perkalian. Tadi udah kan, ada kan contoh. Bisa diperbanyak contohnya ya. Kan kita belajar sebagai guru ya, prinsipnya aja kita tahu, lalu nanti prakteknya bisa dikembangkan. Yang penting penyebut sama, pembilang sama, dan penyebut sama. Yang penting apa? Pecahan yang dijumlahkan, pembilangnya sama, dan penyebutnya sama. Nah, ini pembilang dan penyebut sama. Pembilang beda, penyebut masih sama. Nah, nanti siswa akan tahu ya bahwa untuk kasus ini
cara perkalian tidak bisa dipakai karena nilai pecahannya berbeda-beda. Jadi dengan mengetahui bahwa oh ada yang bisa pakai perkalian, ada yang tidak. Yang bisa pakai perkalian yang pecahannya sama semua. Karena sebenarnya apa namanya? Penjumlahan yang perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, ini saya tambahkan. Ya menarik ya mengajar matematika ya dengan cara seperti ini ya. Logika gini kita tidak terpaku pada cara-cara yang mungkin selama ini kita apa pakai ya. Ingatkan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi ini bisa diterapkan karena yang dijumlahkan sama. Berulang ya, berulang kan berarti sama. Ingatkan siswa. Ya. Jadi kalau pembagian kan pengurangan yang berulang. Oke ya. Kemudian ini masih sama ya. Ini masih sama. Nah, ini perkalian ya. Masuk perkalian langsung bisa nih, pasti bisa ya. Pasti bisa. Kalau dia bisa perkalian, dia bisa mengerjakan ini. Dan tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin itu artinya kemungkinan salah kecil sekali. Kan tadi kita sudah memberi contoh bahwa 3 kali 2 per 7 itu bukan 3 kali 2 per 3 kali 7 ya. Ini penting ditulis, saya ingatkan lagi. Ya, ini penting ditulis nih ya. Bukan ini ya yang jadi kemungkinannya akan kecil dia salah. Ya proses, perhatikan proses ya. Mengerjakan. Sama, masih sama. Sederhanakan juga ya boleh. Ini perbandingan. Ya menyederhanakan bertahap ya, tidak harus menggunakan FPB. Ya seperti tadi ya. Menyederhanakan pecahan. Tidak harus pakai FPB. Tapi bisa bertahap. Contoh, ya 40 per 60 sama dengan 4 per 6 ya, dibagi 10, 2 per 3. Tapi bagus kalau cara FPB juga dikuasai ya. Ya. Jadi jangan sampai kita punya cara sendiri tapi cara secara baku itu malah anak-anak nggak bisa ya. Nanti kalau memang FPB di aljabar kan ada tuh FPB bentuk aljabar ya. Cara FPB, cara dengan FPB tetap harus bisa. Oke ya, sederhanakan ini juga bisa bertahap ya. 8 per 16 ini bisa bertahap ya. Tapi kan angkanya kecil ya, mudah aja ya. Kemudian desimal ya. Desimal bilangan yang memiliki tanda desimal atau koma mempunyai 2 bagian yaitu bulat di sebelah kiri dengan pecahannya sebelah kanan. Ini saya ambil dari sebuah jurnal ya, jadi saya copy paste saja. Tanda koma di antara nilai tempat satuan dan persepuluhan.
Banyak siswa nggak paham desimal. Nah, ini saya memberi alternatif cara mengajarkan aljabar ya. Oke, daftar hadir nanti saya share di grup aja ya. Oh, yang hadir aja yang nanti mengisi ya. Baik, ini saya mengusulkan sebuah cara dari nilai tempat ya, mengajarkan desimal dari perspektif nilai tempat. Ya memang desimal itu nilai tempat ya. Kita ajarkan dulu ini ya, 75, 75 ya, 70 tambah 5. Angka 7 tempat puluhan, angka 5 satuan. Anak-anak paham ya? 75,4, 70 tambah 5 tambah 4 per 10. Ya ini ditulis langsung nggak apa-apa ya. Loh, anak kan belum diajari. Ditulis dulu nggak apa-apa, penjelasannya terakhir. Puluhan, satuan, persepuluhan. Ini sama ya. Nah kemudian untuk lebih mudah perhatikan bilangan berikut nih. 2.753,8. Berdasarkan nilai tempatnya itu kan ini 2 kali 1.000. Ya kan 2.000, 2 kali 1.000. 707 kali 100, 57 kali 5 kali 10, 3 itu 3 kali 1, 8 itu 8 kali 10. Nah nilai tempat ini kan dibagi 10 nih, dibagi 10. 1.000 dibagi 10, 100. 100 dibagi 10, 10. 10 dibagi 10, 1. 1 dibagi 10, yaitu satu lingkaran dibagi 10. Ya nanti boleh dipraktekkan ini. Ini 1 per 10. Nah, berarti ini 8 kali 1 per 10. Nah, tadi sudah belajar ini. Pasti bisa kan? Tadi sudah belajar 8 per 10. Nah, pola yang kita temukan setiap pindah satu tempat ke kanan, nilai tempatnya dibagi 10. Ya. Contoh lagi 472,375 ya. Ini kali 100, kali 10 bagi 10 kali 1, kali 1/10, 1/100, 1/1000. Ini dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Cara lain pasti ada, tapi menurut saya ini cara yang terkait dengan pecahan tadi ya. Kan tadi kita udah mengajari ini 7 kali 1 per 100 ya, sudah diajarkan. Jadi ini boleh diulang ya. Uraikan bilangan desimal menurut nilai tempatnya ya, seperti tadi ya. Untuk siswa ya, untuk siswa. Jadi siswa latihan mandiri ya. Uraikan. Setelah memahami nilai tempat, kita bisa dengan mudah mengubah desimal menjadi pecahan. Nah, pelajaran di awal penjumlahan harus memiliki penyebut yang sama. Penjumlahan pecahan ya. Jadi enak kita mengajarkan itu terkait terus ya. Terus disederhanakan, dibagi 5, dapat ya. Satu contoh lagi. Desimal 3,75 ya, diuraikan dulu. Ini. Nah, prosesnya ya ini. Nanti kalau udah banyak latihan begini, langsung kita bisa ajarkan. Nak, perhatikan nak, ini perhatikan nih. Ini kan 3. Ini berapa nak ini? Ini 75 per 100. Oh berarti nak kalau di belakang koma itu ada 2, langsung per 100 saja boleh. Oh gitu ya Pak? Iya. Tetapi prosesnya kan dia udah belajar ya. Prosesnya dia tahu. Jadi saya senang mengajarkan proses begini. Tapi nanti tidak lupa juga bahwa ada cara yang lebih cepat. Tetapi cara cepat itu anak itu paham ya. Nah ini
Dari dua contoh di atas perhatikan, nah ini kesimpulan saya ya, kalau di belakang koma 1 angka berarti per 10. Kalau di belakang koma 2 angka per 100. Kan enak ya, Bapak Ibu mendengarkan penjelasan ini, melihat penjelasan ini kan selalu terkait itu ya. Kita secara menurut saya ini sudah cukup ya, cukup komprehensif. Mulai dari pecahan, desimal, nanti persen yang belum ya. Persen yang belum. Ya, kita sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang bertanya. Monggo. Materi saya baru sampai itu untuk yang ini ya. Persen nanti bisa sendiri karena persen itu bisa dari pecahan ke persen, bisa dari desimal ke persen atau sebaliknya. Baik, tidak ada pertanyaan? Oke, Bu Desi Wiyata, silakan Bu. Izin bertanya, Mister. Ya, Ini berkaitan mungkin sedikit lebih jauh daripada yang Mister terangkan. Untuk materi kurikulum 2000 kurikulum Merdeka niki kan kelas 7 anu nggih sudah ada bab bilangan rasional namanya. Ya. Kemudian di dalamnya itu salah satu bagiannya mempelajari mengubah bentuk bilangan rasional. Jadi bentuknya itu anu Mister tidak tidak berhenti, berulang namun tidak berhenti. Misalkan 1,11111 ngoten. Aniku di sekolah saya kok saya agak kesulitan nggih untuk menjelaskan cara selain dengan memisalkan. Barangkali Mister punya cara lain yang lebih Oke. Ya, menarik ini ya. Ini ada yang bertanya dulu, cukup berapa pertemuan Pak untuk mengajar ini? 2 jam cukup ini, 2 jam ya. 2 jam pelajaran cukup ini. Kalau contohnya nggak banyak ya. Kan contoh kan bisa di rumah atau pertemuan selanjutnya. Tapi secara konsep 2 jam pelajaran bisa. Baik, saya akan memberi contoh ini ya, yang Ibu tanyakan tadi ya. Ini sudah soal Olimpiade ini ya, contoh ya. Pertanyaan dari Bu siapa Bu? Boleh saya tulis di sini ya? Bu Desi, Mister. Iya. Apa enggak dengar? Betul ya, nulis namanya begini ya? Dia maaf. Oke, maaf kalau salah ya. Tadi saya lihat seperti itu. Ubah bilangan desimal berulang. Misalnya ya, 3,7171. Gini ya, Bu? Iya, Mister, betul. Menjadi pecahan. Tanpa memisalkan ya. Ya. Cara memisalkan boleh diajarkan cara bias. Cara ini saya ini ya, sebentar. Oke, ya ini tetap hmm. Kalau saya ngajari gini Bu, jadi saya harus mengajarkan dulu ini ya, basicnya ini. Jadi ini
Dikurangi aja. 3 dikurangi ya, ini siswa harus sudah tahu ini ya. Siswa harus sudah tahu ini. Eh, 3, ini kan 3 ya. Betul ya? Nggih. Tapi siswa harus sudah tahu. Tapi kalau sudah tahu ini sama, memisalkan. Nggak bisa Bu kalau tanpa pemisalan. Jadi diajarkan dulu diajarkan dulu ini ya. Saya sering meringkas begini. 0, ini kan A/9 ya. 0,AB itu AB/99 ya. AB adalah bilangan 2 angka. Bukan A kali B ya. Nah, ini mengajarkan ini ya nanti ya di sesi lain. Terus kalau ABC ya ABC/999. Ini bilangan 3 angka ya ABC. A kali B kali. Oh, oke. Ini sebenarnya sudah materi Olimpiade SD ya. Sudah masuk di SMP ya. Pada sesi yang lain akan saya jelaskan. Dari awal sampai variasinya. Dari awal beserta variasinya. Oke ya, Bu. Kalau tanpa pemisalan sepertinya agak sulit. Tapi nanti kalau sudah paham ini, misalnya ini variasinya kan ada, ini kan berulangnya sejak awal. Bisa saja berulangnya sejak desimal kedua. Misalnya begini. Nah ini kan mungkin tidak bisa langsung pakai ini. Mesti misalnya dikali 10 dulu gitu ya. Baik, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Any question? Oke ya, tidak ada ya. Ya. Gimana Pak? Oke ya, baik. Ini saya minta izin nanti share di YouTube ya. Sementara belum ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih. Nanti link absen saya share ini yang hadir 61 ya. Jadi nanti saya tinggal ngecek aja. Mestinya yang mengisi ya 61.
Mungkin tadi ada yang sudah live ya, mungkin tidak banyak ya lebihnya. Baik, terima kasih Bu Nur Kasana, Bu Wiwin, Pak Alimul, Pak Abdul Qolik, Pak Suyanyo, dan yang lain, Bu Desi, Pak Rejo Winangun, Bu Wartini, dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak Rejo Winangun. Terima kasih, selamat sore, dan sehat selalu. Selamat sore, Terima kasih, Miss. Thank you, Thank thank you. you, thank you, Terima kasih, Mister. thank you, Terima thank kasih, you, Miss Kakak. Vivi. Terima Thank you. Terima kasih, Saya off ya. Mister. Saya off ya, thank you.